Halo guys, akhirnya kita ketemu lagi di channel bonsai kita. Hari ini kita masih dengan pohon yang sama. Ini pohon 5 batu. Nah, cuman hari ini lebih spesial karena apa? Karena hari ini teman-teman ditemani dengan si Gary ini. Gary ini peliharaan saya. Nah, dia agak galak-galak sedikit. Cuman dia mau masuk kamera, katanya masuk YouTube. Nah oke. Saya nggak banyak bahas masalah Gary, saya banyak bahas masalah si pohon 5 batu ini. Kalau kemarin saya sudah mengajak teman-teman untuk tahu dulu dari bentuk pohonnya, karakternya, daunnya, rantingnya, cabangnya dari pohon 5 batu ini. Nah untuk teman-teman yang belum tahu tentang pohon 5 batu, nanti bisa cek ya. Ini ada di bagian atas, nanti saya buat rekomendasinya. Mungkin dicek dulu biar lebih paham tentang pohon 5 batu itu. Dan hari ini rencananya saya bakal melakukan proses pruning, wiring, dan seleksi cabang. Nah untuk itu teman-teman tetap stay di channel bonsai kita. Nanti saya akan cerita kepada teman-teman tentang pruning pohon ini dan masalah-masalah pada pohon ini. Cuman ntar waktu proses pruning ini saya nggak bakal banyak bikin videonya. Di bagian-bagian penting aja saya bakal bikin videonya biar teman-teman juga nggak terlalu panjang ya nonton video saya lagi motong-motongin daun itu kan saya pikir nggak terlalu bermanfaat. Nah maka nanti saya bakal bikin video ini poin-poin terpentingnya saja. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung pada channel bonsai kita, perlu diketahui bahwa channel bonsai kita ini adalah konten yang berkelanjutan atau continue ya. Bisa teman-teman lihat pada video-video saya sebelumnya, itu banyak video berkelanjutan dari langkah awal penanaman sampai dengan hasilnya, sampai dengan proses tumbuhnya itu saya review terus, saya upload terus update perkembangannya. Maka untuk teman-teman yang baru saja bergabung silahkan ditekan tombol subscribe-nya. Jangan kemana-mana, tetap di bonsai kita. Oke, jadi ini langsung kita masuk dalam proses pruning teman-teman. Ini kalau kita gundulin semua. Sedikit informasi kepada teman-teman semua, ini pohon berduri ya. Jadi saya menyarankan untuk langsung dipotong juga duri-durinya. Nah, kenapa ini langsung dipotong duri-durinya? Karena pohon ini juga ketika dia sudah menua batangnya, duri-durinya bakal hilang. Jadi langsung kita buat percepat proses penuaan pada cabangnya. Ini menurut informasi yang saya dapat dari senior bonsai di Lampung yang dia sudah sering ya menangani pohon 5 batu ini. Nah, mungkin pada proses ini nggak banyak yang akan saya bahas. Cuma nanti ketika ini ada permasalahan atau ada hal yang perlu saya bahas, ini akan saya informasi kepada teman-teman. Jadi biar teman-teman nggak perlu repot-repot untuk skip video ini ya. Jadi ketika ada permasalahan akan saya saya informasikan pada teman-teman semua. Prosesnya sama ya seperti kita pruning yang lain. Ini kita potong dulu dari bagian bawah. Nah untuk pruningnya sendiri teman-teman ini bisa pakai cara digunting ataupun kita langsung petik. Tapi yang kita petik ini di bagian batang-batang yang tua ya, biar dia nggak patah. Nah mungkin untuk mempercepat waktu kita akan menggunakan metode ini. Cuma nanti ketika ada yang kita nilai ini belum bisa untuk kita petik, kita gunakan gunting biar nggak merusak ranting yang lain. Nah ini teman-teman, saya dari tadi menggunakan teknik ini lebih cepat ya. Jadi saya pakai teknik ini untuk melepas daunnya, menggunakan daunnya. Nah untuk durinya ini ya, ini duri ya. Ini baru kita menggunakan gunting. Jadi lebih aman. Nah duri ini juga kalau nggak kita bersihkan dia bakal ganggu
ketika kita melakukan proses pengawatan. Ya slip ya kita nancap di sini agak lumayan lah, tadi saya sempat juga ketancap. Oke, ini lebih aman kalau kita bersihkan terlebih dahulu. Nanti setelah ini saya akan melakukan proses seleksi ya, seleksi cabang. Kita akan masuk ke dalam proses wiring. Nah, untuk teman-teman yang baru saja bergabung, bonsai kita ini sedang berusaha untuk memberikan konten yang berkelanjutan. Nah, maka teman-teman bisa cek, lihat kembali video-video kita sebelumnya, itu banyak video kita yang berkelanjutan. Nah, mungkin ada hal yang sedang teman-teman cari, silahkan dulu di cross check kembali ya, mungkin ada di konten kita, silahkan ditonton. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan dihidupkan loncengnya. Apabila video-video kita bermanfaat, silahkan di share ke media sosial dan rekan-rekan pembonsai lainnya. Pohon ini adalah koleksi pertama saya, teman-teman, jadi saya belum banyak tahu juga ya tentang pohon ini. Cuman sebelum saya melakukan prosesnya, tentu saya sudah ngobrol dulu dengan senior bonsai di Lampung tentang caranya, perlakuan terhadap pohon ini seperti apa. Nah, yang saya lakukan ini adalah hasil rekomendasi dari para senior bonsai. Nah, insya Allah aman ya, nggak ada masalah kita menggunakan cara ini dalam proses perawatan bonsai limbah batu yang kita miliki. Nah, ini teman-teman cukup lama ya saya pruning ini, karena perlu hati-hati juga limbah batu ini karena dia berduri ya, jadi kita perlu hati-hati dalam melakukan proses pruning. Nah, ini lumayan lama, 1 jam lah kurang lebih saya pruning, cuman kan campur-campur sejam itu, campur balas uas ahab dan lain-lainnya. Mungkin kalau nggak campur-campur lain bisa lebih hemat ya. Ini adalah penampakan dari saya pruning tadi. Ini mukanya ini ya. Nah, ini rencananya bakal masuk ke tahap eksekusi. Terima kasih kepada teman-teman yang masih stay di channel bonsai kita sampai detik ini. Nah, kita akan masuk ke tahap seleksi cabang ya, cabang pada bonsai limbah batu ini. Tetap ikuti proses kita. Nah, jadi ini teman-teman, ini pohon dari saya dapat masih begini. Ini juga kali pertama saya pruning dari pohon limbah batu yang saya miliki ini. Karena ini saya dapat dari teman saya bakal melakukan reposisi ataupun penataan ulang ya dari pohon ini. Nah, ini dapat teman-teman lihat nih, ini batang utama. Nah, di sini tumbuh. Nah, ketika ini tumbuh di sini, ini saya menyarankan lebih baik kita potong. Nah, kenapa kita potong? Karena ini menyilang, ini nggak bagus ke depan nanti, kecuali dia tumbuh di sini. Nah, kalau dia tumbuh di sini atau masih seperti yang di atas ini, maka dia aman lah untuk kita gunakan jadi ini ya, jadi arah ke samping. Cuman kalau di tengah ini ke depan juga kurang bagus, ini harusnya jadi ini, jadi depan ya, gini. Cuman dia terlalu besar juga saya lihat kalau dia begini posisinya. Cuman saya masih ragu nih antara potong atau tidak. Setelah kita tarik ke depan, coba saya kawat terlebih dahulu. Ya, ini saya putuskan untuk saya potong karena kalau kita taruh depan juga dia terlalu
menusuk mata ya, nusuk mata kita ini mengganggu. Nanti bakal saya bikin depannya ini mungkin sedangkan ini ya. Jadi kita potong. Nah ini kita potong. Nanti akan kita rapikan juga ini, baru kita kasih salep kambium. Nah kemudian untuk bagian-bagian yang tumbuh liar seperti ini langsung aja dieksekusi karena nggak mungkin kita pakai juga. Jadi saran saya langsung kita buang agar distribusi makanan juga dia lebih jelas. Sambil kita rapikan ya, ketika ada yang kita pandang masih berantakan, langsung aja kita benahi. Ini dapat teman-teman lihat, tadi saya bilang di depan kalau pohon ini sedikit getas. Nah ini tadi saya mengarahkan dia agak patah ya, cuman kita biarkan dulu, mudah-mudahan tetap hidup. Oke, ini saya akan masuk ke tahap wiring. Tetap stay, jangan kemana-mana. Karena kita akan melakukan proses penataan pada pohon 5 batu ini. Untuk kawat nih akan banyak yang saya ganti ya, karena dia udah nggak bisa mengarahkan, kalah kawatnya. Ini kan saya potong. Oke, kita mulai pengamatan. Untuk kawat masih sama seperti biasa, saya menggunakan kawat nomor ini ya teman-teman, nomor 2 ya, 2,5, maaf, karena masih kecil nih, jadi kita pakai nomor 2. Jadi seperti biasa ya teman-teman, saya melakukan proses wiring terlebih dahulu. Ketika semua sudah kita wiring, nah baru kita melakukan proses pengerahan.
Nah ini teman-teman, ini adalah penampakan dari bakalan bonsai 5 batu ini ya, yang baru saja saya lakukan proses pruning dan wiring. Nah ini udah saya wiring semua, tapi saya akan lebih dekat. Nah sementara seperti ini dulu wiring yang saya lakukan terhadap bakalan bonsai ini, dan ke depan nanti ini pasti masih banyak mengalami banyak koreksi. Ada yang bakal dibuang lagi ya. Nah cuman kita biarkan dulu seperti ini. Ketika dia sudah subur, sudah waktunya di pruning dan di wiring, tahap berikutnya baru kita lakukan seleksi lanjutan. Dan ini nanti ini masih bakal di press ya, ini bakal di press, masih dilos terus sampai ini seimbang antara batang utama dengan ini, dengan cabang ini. Ketika dia sudah udah seimbang, maka nanti bakal kita press, mungkin segini bakal kita ambil, lainnya pun begitu. Jadi masih banyak tahapan yang akan kita lewati pada bakalan bonsai ini. Dan untuk teman-teman yang baru saja bergabung, nah biar gak ketinggalan update dari bonsai kita ini, silahkan di subscribe, dan apabila bermanfaat silahkan di share ya. Nah kalau kemarin di sini masih ada masih ada masih ada bagian itunya ya, bagian yang saya cangkok. Nah cuma tadi sudah saya potong. Nah, nanti bakal kita kasih selop kambium. Oke, nah ini baru saya lakukan pengawatan pada bakalan bonsai ini teman-teman. Ini sudah saya kawat semua ya. Ini sudah saya kawat semua, cuma ada beberapa bagian yang nggak saya kawat nih, seperti ini. Karena saya ngelihat itu nggak perlu dikawat juga, nggak masalah karena sudah ada kawat di awal. Nah, ini mau kita lakukan pengarahan biar pohonnya terlihat lebih oke ya. Oke, tetap stay di bonsai kita karena kita akan melakukan proses pengawatan. Karena kita akan melakukan proses pengarahan pada cabang ranting. Ntar akan saya tunjukkan pada teman-teman hasil dari saya pengarahan ini lebih detail ya. Mungkin sekarang ini agak sedikit terganggu, dan arah teman-teman untuk melihat juga agak sedikit susah ya. Oke, jangan kemana-mana. Oke, jadi itu tadi teman-teman cerita saya tentang wiring dan pruning pohon 5 batu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Apabila teman-teman merasa bermanfaat dari video ini, silahkan di subscribe dan di share kepada teman-teman semua. Dan bila teman-teman suka, silahkan di like. Harapannya pohonnya dapat tumbuh subur, dan saya akan memberikan update berikutnya sekitar 2 bulan hingga 3 bulan ke depan. Tentu masih banyak proses yang kita lewati untuk pohon ini menjadi pohon yang lebih indah ya. Maka teman-teman jangan ketinggalan updatean terbaru saya terkait dengan bonsai, baik itu cerita saya sendiri maupun cerita teman-teman pembonsai di Lampung. Mungkin itu dulu cerita kita pada hari ini. Salam satu hobi, salam bonsai.